Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui dan tidak perlu terlalu mendebatkan apa itu filsafat bahasa ya, filsafat kontemporer, yang jelas bahwa kontemporer itu yaitu filsafat yang sezaman gitu, sezaman dengan kita hidup gitu, dan belum ada pengembangan sejarah tentang itu gitu. Nah, metode filsafat yang ciri-ciri filsafat kontemporer itu membahas filsafat itu secara tematik. Apa yang mayoritas dibahas hari ini itu yang menjadi pembahasan filsafat kontemporer, yaitu hari ini adalah pembahasan bahasa gitu. Nah, kali ini saya ingin memulai pembicaraan bahasa itu dari siapa namanya, George Edward Moore ya, George Edward Moore. George Edward Moore, seorang Inggris yang wafat pada tahun 1950-an ya, 58. Beliau memiliki satu metode, bukan hanya satu tapi banyak pembahasan lain tentang filsafatnya. Namun di era kontemporer beliau memiliki sebuah metode analitik ya, terkait kritiknya terhadap kaum hedonis ya, hedonis di Inggris. Kaum hedonis ini sering sekali menyamakan makna ini. Jadi pembicaraan analitik itu, ini sebelum bahas di sini, pembicaraan analitik itu bukan tentang is it true, tapi adalah what is the meaning. Jadi bukan tentang benar atau tidak, tetapi adalah apa makna dari itu gitu. Apa maknanya? Kenapa itu menjadi penting? Karena dari bahasalah idealis itu terbentuk gitu. Oleh karena itu George Edward Moore itu mengkritik kaum hedonis yang mengatakan baik itu sama dengan baik itu sama dengan kegembiraan atau kesenangan. Baik itu identik dengan kesenangan. Sehingga Edward Moore mempertanyakan dengan pertanyaan yang kritis, dengan analitiknya gitu kan. Baik itu apa sebenarnya begitu? Baik itu apa sebenarnya? Baik ini adalah pembicaraan etika yang nilainya itu bisa turun naik gitu. Nilainya tidak pasti. Bahkan di dalam realita, kata Edward Moore, bahwa ada hal-hal yang baik itu belum tentu baik. Hal-hal yang baik itu belum tentu baik. Itu baik bagi misal di dalam hukum kausal aja gitu ya. Misal di dalam hukum rimba, seekor singa memakan kelinci itu baik bagi singa untuk makanannya, tapi tidak baik bagi kelinci. Ini sudah nilai yang berbeda, perspektif yang berbeda. Dalam kehidupan manusia misalnya, apa sih yang disebut baik gitu? Apakah baik itu suka memberi gitu ya, sedekah dan lain sebagainya. Ini baik dalam perspektif apa gitu kan? Memberi terus-menerus kepada pengemis misalnya, yang memang mereka membutuhkan uang, tapi belum tentu baik bagi si pengemis, atau belum tentu baik bagi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ketergantungan dirinya kepada pemberian orang lain itu justru menjadi tidak baik. Maka baik itu belum tentu baik begitu. Karena dia hanyalah sebuah nilai yang tidak bermakna apa-apa, tidak bermakna apa-apa.
Dia hanya maknanya hanya sebuah kata begitu. Oleh karena itu, apalagi kaum hedonis itu menyamakan baik dengan kesenangan. Tentu ini menjadi kritik utama siapa? Edward Moore ya. Moore. Ini salah satu ciri filsafat kontemporer, dan ke depan kita akan membahas filsuf-filsuf yang berkaitan dengan analitik. Barangkali ini saja dulu yang dapat saya sampaikan terkait Edward Moore yang berbicara tentang baik dan buruk. Ya, intinya adalah ketika dia berbicara tentang baik, itu adalah kritik terhadap kaum hedonis yang ketika itu berkembang di Inggris itu. Karena idealisme di Inggris ketika itu menguasai kehidupan dan metode berpikir orang-orang gitu. Sehingga dengan kata baik ini muncul simbol-simbol yang sebenarnya menipu gitu. Oleh karena itu Edward Moore ingin membongkar itu, bahwa kata baik itu tidak selayaknya disimbolkan. Misal orang yang agamawan harus memakai peci, atau orang baik itu harus kalem dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Edward Moore. Baik itu adalah baik itu sendiri gitu. Bahkan baik itu belum tentu baik. Dan tentunya arah yang dimaksudkan oleh Edward Moore menyesuaikan segala kondisi gitu. Dan penyesuaian itu disebut nanti sebagai kebijaksanaan. Bijaksana. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan.